Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan saya di sini Dr. Izul. Di sini saya akan menyajikan overview mengenai miastenia gravis atau MG. Jadi ini merupakan penyakit neurologi dan autoimun setelah termasuk ke dalam spektrum dari penyakit neuromuscular disease. Oke, jadi kita ke definisi. Apa sih MG itu? Jadi MG itu merupakan penyakit autoimun dan menyebabkan kelemahan otot yang fluktuatif, jadi dapat naik turun atau berubah-ubah. Akibat adanya autoantibodi IgG terhadap reseptor ACHR, teman-teman. Ini ya, penyebabnya ini, yang paling sering, walaupun ada penyebab lainnya. Nah, di mana letak kelainannya? Jadi letak kelainannya ini di neuromuscular junction. Akibatnya apa? Akibatnya transmisi sinyal dari saraf ke otot itu terganggu ya. Nah, di mana neuromuscular junction? Jadi neuromuscular junction ini di sini. Seperti pada gambar kanan ini ya. Jadi di sini secara sederhana MG ini adalah gangguan dari penempelan dari neurotransmitter asetilkolin ke reseptornya ACHR. Nah, hasilnya apa teman-teman? Jadi kalau di soal, ini adalah kelemahan otot rangka yang memburuk saat digunakan. Jadi saat beraktivitas dan sifatnya fluktuatif atau naik turun. Nah, bagaimana kondisinya atau epidemiologinya? Jadi MG ini termasuk penyakit langka. Penyakit autoimun yang langka hanya 1,7 sampai 21,3 per 1 juta. Nah, distribusi usia dan gendernya itu bimodal. Jadi punya dua puncak maksudnya. Jadi saat usia kurang dari 50 tahun, ini ternyata perempuan lebih sering. Tetapi saat usia lebih dari 50 tahun, laki-laki lebih sering. Lalu ada faktor risiko genetik, yaitu dengan riwayat penyakit autoimun ini ternyata 4,5% lebih berisiko terkena MG, seperti riwayat SLE, rheumatoid arthritis, serta tiroiditis Hashimoto. Nah, klasifikasinya ada apa aja? Jadi kalau yang paling sering di soal yaitu yang di sebelah kiri ini teman-teman, yaitu berdasarkan keterlibatan otot dan berdasarkan antibodi. Nah, kalau keterlibatan otot yaitu ada general. Jadi ini seluruh tubuh, seluruh tubuh, termasuk di fungsi respirasi. Kalau okular ini hanya di atas saja seperti diplopia, lalu ptosis ya. Ini jadi okular only ya. Nah, kalau berdasarkan antibodinya, yaitu ada yang anti ACR positif. Ini paling paling common ya, atau paling sering. Sedangkan yang anti Tuska positif ini lebih jarang, biasanya terkait dengan timoma. Sedangkan yang seronegatif juga terkait timoma, sehingga gampang refraktor. Untuk berdasarkan keparahan, ini biasanya ada klasifikasi dari MKFA yang sering digunakan. Ini sudah tahun 97, tetapi sering digunakan. Jadi semakin ke bawah, ini semakin berat. Tenang saja, kita punya jalan keledai atau tipsnya untuk membaca atau menghafalkan ini. Jadi, walaupun ini nice to know. Jadi, A ini anggota badan, B sama dengan bulbar, lalu V ini ventilator, jadi semakin berat ya teman-teman. Lalu I ini ocular only, lalu dua ini ringan, tiga sedang, dan empat berat. Intinya semakin ke bawah semakin berat. Lalu kita ke patofisiologi. Jadi patofisiologinya ini berasal dari neuromuscular junction teman-teman. Di sini ya, neuromuscular junction. Jadi ini ada bagian presinaps, di sini pre, part dari produksi dari asetilkolin. Jadi yang bundar-bundar ini asetilkolin yang berada di dalam vesikel. Lalu di sini ada sinaps dan ini ada postsinaps. Nah, gini atau mistil grafis ini kan gangguan dari transmisi impuls akibat adanya autoantibodi. Nah, transmisi impuls ini dipengaruhi oleh kepadatan reseptor asetilkolin yang pertama. Jadi ada tiga hal. Ini kepadatan. Tentunya adanya autoantibodi tersebut mengganggu penempelan dari asetilkolin ini teman-teman. Ini kan berkompetisi dengan antibodi ini. Sehingga kepadatannya tentu berkurang. Lalu juga di sinaps ini juga ada enzim asetilkolin esterase. Jadi yang mengurai dari senyawa asetilkolin. Tentunya nggak semua asetilkolin ini dapat digunakan. Dan secara fisiologis itu
diuraikan supaya penggunaannya tidak berlebihan. Tentunya jika sudah berkompetisi dengan autoantibody, kemudian diurai, tentunya akan semakin sedikit antibody yang dapat digunakan. Lalu yang ketiga, yaitu struktur dan jumlah lekukan. Jumlah lekukan di membran posinaps ya. Ini posinaps ya teman. Jadi ada lekukan-lekukan seperti ini. Ini juga mempengaruhi dari keberhasilan transmisi impuls. Nah, di sini ini merupakan letak dari tahu neuromuskular. Jadi letaknya di lahiran saraf otot ya teman-teman. Lahiran saraf otot. Here untuk menunjang kontraksi otot. Nah, gejala klinisnya ini bervariasi. Ini mulai dari yang ringan sampai berat ya. Di sini ini sampai berat. Dari yang ringan ini ada gejala okular seperti ptosis, diplopia, lalu bulbar. Jadi bulbar ini gejala dari nervus cranialis seperti disfagia, dysarthria, dan disfonia. Jadi nervus cranialis yang keluar dari medula oblongata, yaitu nervus 9 sampai 12. Sampai 12. Lalu kepala leher ini berat dan terasa kaku, ya tidak spesifik. Lalu pernafasan ini dapat yang ringan seperti rasa berat hingga sulit menarik nafas dalam. Lalu ada MG generalisata, yaitu kelemahan otot proksimal dan mudah lelah saat beraktivitas. Ya, teman-teman, biasanya sering keluar di keluh soal. Dan ada kondisi krisis miastenik. Jadi ini merupakan kondisi emergensi ya, gawat darurat, GD. Bisa terjadi gagal nafas akut yang dipicu oleh infeksi, stres, atau penghentian obat. Nah, bagaimana cara mendiagnosisnya? Jadi kita mulai dari pemeriksaan fisik. Jadi ada tes Waterberg. Jadi pasien diminta untuk menutup mata kuat-kuat, lalu disuruh membuka. Jadi nanti potosisnya ini akan semakin jelas. Ini menandakan disfungsi dari otot levator palpebrae. Lalu ada tes hitung, jadi pasien diminta untuk menghitung dari 1 sampai 100 tanpa terpisah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, dan seterusnya. Nanti semakin lama suaranya semakin hilang atau terputus. Ini disfungsi otot bulbar ya, jadi ada dysarthria. Lalu expect test, jadi diberi kompres S, ternyata efek dingin ini dapat menghambat degradasi asetilkolin sehingga akan terjadi perbaikan teman-teman di protosisnya lebih dari sama dengan 2 mili. Dan ada single breath counting test. Jadi disuruh tarik nafas dalam lalu menghitung 1, 2, 3, 4. Kalau kurang dari 20 detik hitungannya, jadi ini curiga gangguan nafas dan dapat menjadi indikator dari krisis miastenik. Untuk pemeriksaan penunjangnya yaitu ada tes tensilon. Jadi ini diberikan inhibitor dari asetilkolin dengan injeksi edrofonium. Jadi akan terjadi perbaikan gejala kan obat simptomatik untuk inhibitor asetilkolin itu. Lalu ada tes neostigmin, ini juga menggunakan inhibitor asetilkolin digunakan saat edrofonium tidak tersedia. Lalu ada pemeriksaan serologi yaitu dengan pemeriksaan antibodi terkait seperti antibodi anti ACHR atau anti kinase muska. Lalu ada pemeriksaan EMG dan pemeriksaan radiologi. Karena beberapa dari pasien mistenia ini dapat memiliki timoma ya teman-teman. Jadi kita harus periksa CT scan atau MRI-nya. Nah, ini merupakan gambaran skematis dari pemeriksaan tadi seperti aspek test, lalu Wartenberg. Jadi untuk tes Wartenberg ini yang ditutup ini satu mata saja teman-teman. Yang dicurigai terkena MG untuk menghindari penglihatan binokular. Lalu ada tes tensilon. Ini pakai hidrofonium ya teman-teman secara IV. Jadi ini CT scan dengan gambaran timoma. Oke, tata laksananya. Jadi inhibitor asetilkolin ini merupakan obat simptomatik ya teman-teman, bukan obat etiologi. Jadi dengan peridostigmin. Nah, tetapi efek sampingnya ini harus kita awasin seperti miosis, hipersalivasi, diare, keringat berlebih, akibat untuk mencegah terjadinya krisis kolinergik akibat penggunaan inhibitor asetilkolin yang berlebihan. Lalu juga ada obat imunosupresi seperti steroid dan non-steroid dan terapi akut. Ini pada kondisi berat ya biasanya.
dengan dapat digunakan plasmapheresis atau ventilasi mekanik dan ada timektomi. Indikasinya tentunya harus ada timoma atau MG Gedarsata dan usia kurang dari 50 tahun. Jika tidak direkomendasikan pada MG yang seronegatif atau okular murni. Nah, kita ke soal yuk. Jadi, soal yang pertama, yaitu seorang pria 27 tahun datang ke poliklinik dengan keluhan kelemahan otot wajah. Jadi, kelemahan otot wajah yang memberat saat malam hari. Nah, juga mengalami penglihatan ganda saat membaca buku di malam hari. Pemeriksaan menunjukkan diplopia, ptosis, dan kekuatan ekstremitas 5/5. Refleks fisiologis normal, tidak ditemukan gangguan sensoris maupun tanda-tanda infeksi. Tiroid juga dalam batas normal. Berikut ini yang paling tepat sebagai terapi simptomatik awal adalah, ya, untuk jawabannya yaitu pyridostigmine ya teman-teman. Jadi, walaupun sama-sama inhibitor anti inhibitor asetilkolinesterase dengan neostigmine, tetapi neostigmine ini lebih short acting sehingga lebih banyak digunakan untuk diagnosis, yaitu dengan neostigmine test. Untuk prednison dan acetioprin ini juga sama-sama obat imunosupresif, yang satu steroid, yang satu bahkan agen imunosupresif. Nah, ini digunakan biasanya untuk kontrol jangka panjang atau pada gejala berat. Lalu untuk rituximab ini biasanya pada kasus refraktor sudah dikasih obat prednison nggak mempan, dikasih azathioprine nggak mempan. Itu biasanya ada tekan untuk rituximab. Dan juga biasanya pada FG atau mister grafis dengan timuska positif ya, atau kinase positif. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Ini biasanya kalau soal UKM PPD teman-teman, karena ini materi SKDI-nya 3B, ini jarang ditanyakan sampai dosisnya teman-teman. Cukup mengerti obatnya saja itu sudah bagus. Oke, kita lanjut ke soal yang kedua, yaitu seorang wanita 28 tahun datang ke klinik dengan keluhan kelopak mata kanan turun. Nah, ini curiga ptosis ya, kelopak mata kanan, terutama saat sore hari. Nah, ini artinya fluktuatif teman-teman, memberat saat sore hari. Dan penglihatan ganda saat lelah. Kemudian ia merasa lebih baik saat istirahat. Nah, tidak ada kelemahan sensorik maupun gangguan berjalan. Sebelumnya, pasien sering merasa tidak nyaman pada dada. Juga bisa clue yang mengarah ke timoma ya teman-teman. Jadi kalau soal UKM-PPD ini soalnya baik. Jadi ada clue-clue yang spesifik. Kalau TTV-nya dalam batas normal, ini daripada ptosis ya teman-teman, yang unilateral, diplopia, dan kelemahan otot di ekstraokular, tambah gangguan pupil. Nah, jawabannya apa? Jawabannya A ya teman-teman, miastenia gravis. Kalau Best palsy ini merupakan penyakit dengan hasilnya itu kelemahan hemifasial total. Jadi ada penurunan dari sudut bibir di hemifasial dari satu sisi wajah dan juga ada ptosis ya teman-teman di satu sisi juga. Lalu untuk Lambert Eaton atau LEMS ini biasanya pada usia tua dan biasanya terkait CA paru teman-teman. Misalnya ada clue yang menunjukkan gejala sistemik seperti berat badan turun, lalu batuk sesak, tuh untuk membedakannya. Lalu untuk Horner syndrome itu ada tesnya teman-teman. Ini juga biasanya terkait CA paru, tetapi yang letaknya di apex paru. Biasanya tesnya ada ptosis, meiosis, dan hidrosis atau tidak berkeringat. Dan ini ipsilateral ya. Misal di kiri ya di kiri saja, di kanan saja, sesuai dari lesi CA paru di apex mananya, di apex paru yang sebelah kiri atau kanan. Lalu terakhir ada GPS. Ini khasnya itu kelemahan ascendant yang simetris. Jadi naik dari kai, lalu ke paha, lalu ke tangan. Jadi sifatnya itu simetris dan eh, ascending ya, ascending paralisis. Dan khasnya juga ada refleksia atau hiporefleksia hingga ada gangguan sensorik atau nyeri yang atasnya tidak jelas ini sensorik atau nyerinya. Gitu untuk membedakannya. Dan juga, oke, mungkin sekian pembahasan dari overview tentang misteri grafis pada kali ini. Kurang